Pilihannya cuma dua. Company lu tidak pernah bertumbuh karena lu tidak pernah invest ke people. Atau company lu bertumbuh. Tim lu 5 tahun keluar, tapi selama 5 tahun dia kasih yang terbaik di perusahaan. Dia 5 tahun itu perform. Gue lebih pilih punya tim kerja 5 tahun perform dibandingin kerja 12 tahun gak jadi apa-apa. Dari sekian banyak tim kita di Basel sekarang yang udah cabut dan akhirnya bikin kompetitor kita, jadi company sejenis, itu ada 7 orang. 7 orang itu masih gue undang makan. Ada yang dia keluar, gue tanya, lu mau kemana? Dia bilang, maaf ya aku mau bikin usaha sejenis. Yang gue lakukan adalah, lu butuh notaris gak? Pakai notaris kantor kita aja. Gue kasih. Lu butuh orang legal? Gue kenalin. Hi, it's Gian, and this is Mind of a Builder, decoding the minds of those that dreamt and built. Welcome to Mind of a Builder, and today we're decoding the mind of Yasa Singgi, founder dan CEO dari Bustle, an agency yang menjadi strategic partner buat branding, marketing, and advertising. Dan sebelum terjun ke industri jasa yang people-based, Yasa terjun ke dunia retail selama 7 tahun, sebuah brand sepatu yang dia bangun namanya Men's Republic. Now, what does it take for this pivot? Let's find out. Yasa, thank you udah join Mind of a Builder. Makasih banyak, Gian. You're known for your early success. Lu bangun Men's Republic yang akhirnya juga jadi Republic juga. Tapi tell me about day one. Lu di BINUS, lu masih di tahun pertama kuliah. Iya. Step pertama pemikiran lo untuk membangun Men's Republic ini kayak gimana? Lo mindsetnya di saat itu kayak gimana, Yas? Gue dari kecil, di rumah, gue udah menghirup wangi sepatu di rumah gue. Karena bokap gue, terus keluarga besar gue, sangat lama sekali kerja di industri ini. Ya. Jadi dari kecil, kalau gue itu sering banget ikut bokap gue, loading barang ke mall. Wow. Karena kita buka toko sepatu gitu. Keluarga gue, bokap gue kerja sama keluarga, punya usaha brand sepatu, dan gue dari kecil itu diajak untuk terlibat melihat langsung. Di rumah gue tuh isinya sampel sepatu banyak banget. Kardus-kardus sepatu gue ikut masukin barang ke mall, loading in, loading out. Abang gue kalau libur sekolah dia jadi SPB-nya, jaga tokonya. Jadi waktu gue kuliah dan gue mulai ada ide untuk mulai usaha, itu adalah produk pertama yang terpikirkan di kepala gue aja sih. Walaupun gue dari kecil hidup dengan sepatu, gue bisa makan, keluarga gue dapat nafkah karena sepatu, sebenarnya gue nggak gitu suka-suka amat sih sama sepatu. Jadi gue nggak suka, gue nggak ngerti sepatu, gue bukan tipe orang yang hype beast atau fashionable. Gue buta sama sekali, cuma mungkin karena pada saat itu punya resource-nya di sana ya, Gi. Jadi ya karena bokap gue lama sekali di industri itu, waktu gue pengen mulai usaha, gue tanya lah sama bokap gue, "Pah, kalau gue pengen mulai usaha sepatu, kira-kira lu bisa bantu gak? Kenalin ke pabrik sepatu yang mau kasih gue produksi dengan kuantiti yang sangat kecil, dan boleh ngutang juga." Dan dapatlah pada saat itu yang kasih percaya. Mindset-nya pada saat itu sebenarnya mindset kepepet karena gue udah komit bayar uang kuliah gue sendiri pada saat itu. Terus dan pada saat itu jadi trigger paling utamanya itu karena bokap gue sakit, Gi. Jadi bokap gue sakit dan unfortunately pada saat itu kurang ada biaya untuk pengobatan sakitnya, itu sakit jantung yang cukup parah. Dan waktu itu gue dan abang gue masih sekolah, kita berdua ini mulai cari sampingan. Abang gue mulai kerja sampingan, gue mulai coba-coba jualan. Dan karena punya pengalaman bokap di sepatu, itu. Mindsetnya jadi pada saat itu bisa dibilang gue tidak punya mimpi besar, tidak punya visi besar, gue hanya butuh untuk bertahan hidup aja. Yang penting gue bisa mulai usaha,
syukur-syukur gue bisa hidup, bisa bayar uang kuliah gue dan bisa hidup dari sana. Itu udah alhamdulillah buat gue pada saat itu, gitu. Dan bisa dibilang Gi, pada saat itu usaha tersebut itu lahir karena fear ya. Karena ada rasa takut nggak bisa sekolah, takut kehilangan bokap gue, takut nggak bisa punya kehidupan yang layak. Dan itu yang akhirnya jadi perenungan gue waktu mungkin nanti kita cerita soal gue dari sepatu ke servis ini ke Basel. Gue mulai bertanya dulu kenapa ya gue mulai bisnis sepatu. Dan gue baru menyadari dulu tuh gue mulai bisnis sepatu tuh karena fear. Dan kebetulan resource yang ada pada saat itu adalah sepatu. Kalau lo bandingin dengan sekarang, kalau misalnya membangun bisnis atau memimpin bisnis based on fear atau necessity, itu kalau sekarang lo reflect, lo jadi apa ya? Cara mikir bisnisnya kayak gimana? Cara reflect malam-malam atau pulang dari kantor kayak gimana? Itu beda nggak ya? Kalau motivasinya tuh karena emang gue tuh emang butuh duit gitu, gue emang butuh membiayain hidup gue. Beda banget ya Gi. Kalau dulu waktu menjalani sesuatu dengan fear, emosi lu lebih banyak mengambil peran pada saat pengambilan keputusan ya. Karena semua itu berdasarkan dengan emosi. Dan bukan cuma itu aja. Gue merasa pada saat kita membangun sesuatu dengan fear, itu tuh cuma bisa membawa lu sampai sebuah level aja. Dan pada sampai level tertentu, lu udah harus mulai berpikir tentang the bigger purpose dari apa yang mau lu lakukan ke depannya. Contoh misalnya gini, karena dulu gue mulai dengan fear, gue takut hidup gue susah, gue takut nggak bisa biayain kuliah gue, keluarga gue. Pada saat itu udah tercapai, gue juga merasa kayak kehilangan apa yang mau gue capai lagi sih, Gi. Karena kan ini udah selesai nih. Gue udah bisa selesai kuliah, gue bisa beli apa yang gue mau pada saat usia relatif muda. Terus gue jadi berpikir, terus kenapa gue mulai usaha ya, buat apa lagi ya? Gitu. Nah, pada titik itu, kita kan mulai mencari akhirnya apa yang mau kita lakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Apakah kendaraan yang kita pakai hari ini adalah kendaraan yang masih relevan untuk mencapai apa yang kita mau ke depannya? Atau jangan-jangan kendaraan ini adalah kendaraan untuk kickstart di awal aja gitu. Jadi at the crossroad itu akhirnya gue mulai berpikir, oke, gue harus memulai sesuatu berikutnya yang bukan lagi karena fear, karena gue takut, bukan lagi karena kebetulan keluarga gue ada di industri ini, gue ikut nyemplung aja. Gue pengen mulai coba sesuatu yang berdasarkan kompetensi gue, apa yang gue suka. Tapi fear itu bagus juga untuk lu bisa loncat pertama. Banyak orang yang tidak cukup realistis untuk berpikir, gue mau mengejar apa yang gue mau dari pertama gitu. Menurut gue tidak semua orang punya privilege untuk itu. Jadi kalau memang kita berada dalam kondisi yang kurang punya privilege untuk memulai sesuatu karena purpose lo, karena kompetensi lo, fear itu adalah source yang paling bagus untuk lo bergerak. Gitu. Karena sebagian orang tidak punya privilege untuk mengeluh. Pada saat lo mulai berpikir, passion gue apa ya? Ikigai gue dalam hidup ini apa ya? Gue habis baca bukunya Simon Sinek, why gue apa ya? Itu adalah privilege. Karena lu mulai berpikir tentang hidup lu mau dibawa kemana. Di saat ada orang yang 30 tahun menjalankan hidupnya, tidak pernah punya waktu untuk berpikir, gue mau bawa kemana hidup gue. It's a privilege. Jadi, gue berharap anak gue suatu saat memulai sesuatu bukan karena fear. Karena memulai sesuatu karena fear itu takut rasanya. Kayak lu dihantuin, lu mengambil keputusan semuanya berdasarkan emosi, tergesa-gesa. Lu jadi pengen cepet melakukan sesuatu untuk membuktikan sesuatu. Padahal sebenarnya pas udah nyampe itu, lu akan merasa, kayaknya gue mengejar sesuatu yang agak salah nih. Kayaknya harus mulai adjusting, rekalibrasi lagi apa yang gue mau lakukan ke depannya. Nah, tadi lu ada mention soal
early success. Kayak, wah gimana sih perasaannya pada saat itu ya. Kalau gue flashback lagi ke belakang, gue lebih memilih untuk mendapatkan semua fame, semua recognition itu di usia hari ini dibandingkan di usia pada saat itu. Kenapa? Karena di usia hari ini gue merasa punya kematangan yang lebih cukup untuk menerima apa yang pada saat itu gue terima. Karena pada saat itu menerimanya take it with pride gitu. Kalau hari ini ya gue hanya melihat itu ya bagian salah satu sparks kecil aja dalam kehidupan. Dulu gue benar-benar take it personal dengan hal-hal itu. Wah, kita bisa masuk media apa, kita diundang kemana, ketemu pejabat siapa, itu adalah hal yang super duper keren pada saat itu gitu. Tapi hari ini mungkin karena prioritas juga udah mulai bergeser ya. Udah punya keluarga kecil, ada istri, anak. Kita bisa melihat yang most matters in life kita udah mulai berubah gitu. Jadi gue merasa kalau gue dapat hal-hal itu pada hari ini, gue akan lebih cuek terhadap hal-hal tersebut, akan lebih nyantai, akan lebih take it easy, nggak terlalu take it personal. Karena pada saat dulu gue take it personal, bukan hanya orang lain yang memberikan ekspektasi terhadap gue, bahkan diri gue sendiri juga memberikan ekspektasi yang tinggi terhadap gue. Dan bukan hanya orang lain memberikan label terhadap gue, Gi, tapi gue juga mempercayai sebuah label terhadap diri gue. Yang mana label tersebut itu kayak semu sebenarnya. Gue mencap diri gue, oh Yasa is a young entrepreneur, is a founder and CEO of Republic, Forbes, bla 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 bla. Gue jadi takut gagal. Gue jadi takut untuk kalau gue nggak berhasil, gue bukan lagi pengusaha, orang mau lihat gue sebagai apa ya? Kalau angka di rekening gue turun, gue udah bukan miliarder lagi, siapa yang mau temenan sama gue ya? Itu tuh ada di kepala gue pada saat itu. Karena dapat exposure kiri kanan yang banyak banget. Orang mempercayai gue kayak gitu, sampai gue mempercayai diri gue juga demikian. Tapi pada saat gue coba refleksi lagi ke diri gue, Gi, gue coba melihat diri gue agak lebih jauh. Yasa sebagai pengusaha, Yasa sebagai apapun title-nya, kalau gue zoom out, sebenarnya itu hanya label-label kecil dari Yasa sebagai human being. Pada saat kita bisa melihat diri kita holistik, Yasa as a human being, satu label kecil, oh Yasa usahanya lagi gagal nih. Itu tidak mendefinisikan Yasa gagal sebagai seorang anak buat orang tuanya. Itu juga tidak mendefinisikan Yasa gagal sebagai ayah buat anaknya. Sebagai suami buat istrinya, sebagai teman untuk Kian, teman untuk siapa, itu hanya satu bagian kecil. Tapi seringkali kita take it personal, too much sama si satu label kecil ini, menganggap satu label kecil ini adalah semua kehidupan kita. Kita taruh harga diri kita, martabat kita pada satu label ini. Dan pada saat satu label ini rusak, atau bahkan bukan hanya rusak, berganti, yang awalnya pengusaha produk ke pengusaha ini, nanti orang bilang apa ya? Padahal sebenarnya orang-orang terdekat kita, pas gue melewati itu semua, mereka bilang, Yas, sejujurnya ya gue nggak begitu peduli sih lu mau jadi apa. Lu mau jadi artis kek, lu mau jadi Kang Cilok kek. Kan gue temenan sama lu dari SD, gue ngeliat lu sebagai Yasa. Jadi ya gue nggak peduli sama lu jadi apa. Wah di situ tuh kayak mind blowing tuh Gi buat gue. Gila ya, ternyata orang-orang terdekat gue sebenarnya nggak gitu peduli sama label yang gue kasih terhadap diri gue sendiri. Nah, jadi itu perenungan yang cukup panjang dan cukup dalam juga sih Gi untuk gue bisa mengambil keputusan itu untuk memahami itu. Sebenarnya kan setelah itu bisnis sepatunya lu kan juga faced many challenges. Tadi kan juga dari situ Yasa juga harus ambil perspektif untuk ya udah gue shift pivot ke Basel atau basically bisnis yang bisa maximize kompetensinya lo kan Yasa. Tapi kan sebelum itu ada masa yang ada real challenges, ada operational challenges, ada utang at the time.
Dan lu mungkin masih baru umur berapa ya? 23 mungkin ya? Ya sekitar segitu. Itu sesuatu yang gue nggak bisa ngebayangin. Gue umur 23 atau 24 atau 22 sampai 24 lah, around that time. Ngadep kayak gitu, itu how did you overcome that? How did you actually solve that? Solve dan proses secara internal dan eksternal sama tim lo. Kayak itu, kok lo bisa nge-solve itu di usia yang masih muda banget gitu? Yes. Gue merasa gue banyak sekali membuat kesalahan tuh Gi, pada saat itu ya. Gue tidak punya pengalaman kerja profesional yang proper. Yaitu adalah kerjaan profesional pertama gue di usaha gue sendiri. Gue tidak punya pengalaman punya bos yang baik. Ya gue menjadi bos buat diri gue sendiri gitu. Dan tidak punya pengalaman juga menjadi bos yang baik. Jadi gue tidak tahu cara memimpin sama sekali. Jadi pada saat itu mungkin lebih banyak babak belurnya dibandingin cerita bagus ya sebenarnya di internal lagi. Masa-masa beratnya kayak gimana caranya menghadapi teror hutang setiap hari. Gue cari di buku bisnis belum ketemu tuh di halaman berapa tuh. Halaman 72 gitu, chapter 12. Iya, gimana caranya kalau lo udah ditagih hutang setiap hari, diteror, sampai kata-katanya udah mulai kasar. Damn. Itu nggak ada di textbook mana-mana tuh pada saat itu tuh. Dan belum ada chapter buku yang bahas gimana pada saat lo kebangun jam 3 pagi nih, bingung. Besok pagi gue bayarannya gimana gitu. Nah pada saat itu gue juga tidak punya strategi apa-apa sih, gue cuma hidup dari hari ke hari aja. Jadi gue nggak punya plan untuk keluar dari masalah ini. 1, 2, 3, gue benar-benar pada satu hidup dari hari ke hari. Ya gue cuma keep swimming aja tiap hari. Tapi mungkin sekarang gue bisa mengambil satu pelajaran ya Gi. Apa yang gue lakukan yang gue tidak sadar gue melakukan itu. Tapi hari ini seperti itu adalah hal bagus yang gue lakukan. Kita sebagai seorang leader tidak harus menjadi orang yang paling pintar di kantor. Tidak punya menjadi orang yang punya semua jawaban atas pertanyaan dari tim kita. Tapi satu hal yang leader harus lakukan adalah showing up. Nah, pada titik itu gue hanya showing up aja. Dan ada value besarnya ya, just showing up, Ya, berenang setiap hari. Gue cuma showing up aja. Ada satu supplier gue bilang gini, Gi, setelah nih semua hutang beres nih Gi, kita makan lagi. Supplier gue bilang gini, lu kalau mau ngutang lagi sama gue juga gak usah malu-malu, dia bilang. Ngutang aja gak apa. Kenapa? Karena dari sekian banyak perusahaan yang ngutang sama gue, lu itu yang enggak pura-pura mati katanya. Sedangkan yang lain bilang, gak bisa bayar Pak. Mati perusahaan saya. Bukan cuma mati perusahaan saya, nggak bisa dihubungin dianya 1 bulan, 2 bulan, menghilang. Di IG-nya padahal masih jalan-jalan gitu. Nah, gue showing up aja. Gue sama supplier bilang, kok nggak bisa bayar kok. Minggu ini ada duit 5 juta. 5 juta dulu ya. Padahal utangnya 1M, bayar 5 juta. Itu kan nggak masuk akal. Tapi gue cuma dapat 5 juta yang bisa gue bayar di minggu ini, gue bayar 5 juta. 2 minggu lagi gue ada uang 10 juta, gue bayar lagi 10 juta. Selama hampir setahun setengah, habis tuh utang tuh, 1,5M pada saat itu. Jadi orang nanya, gimana cara lu, strategi lu restrukturisasi hutang? Enggak pakai restrukturisasi, gue cuma showing up, gue cuma minta maaf dan bilang gue akan bayar minggu ini. Gue cicil. Gue datang ke kantor, ada kalanya juga gue nggak showing up juga, Gi. Dan itu hal yang menurut gue sesalkan. Gue pernah saking gak kuatnya untuk showing up, gue datang ke kantor. Gue parkir mobil di depan kantor, gue gak turun dari kantor, Gi. Gue di depan mobil, dari gue pagi, sampai gue malam. Karena gue pulang ke rumah gue takut, gue malu, kalau lu pulang. Gue masuk kantor, gue juga bingung. Gue mau ditanya apa, gue gak bisa jawab. Nah, di situ refleksi gue, harusnya gue tetap showing up. Karena even gue nggak bisa jawab, ya kita nggak bisa jawab bareng-bareng dan duduk deh bareng. Gue juga nggak tahu jawabannya. Dan itu yang akhirnya gue lakukan sampai hari ini.
Tidak semua masalah bisa gue solve sampai hari ini. Jadi kalau ada tim gue bilang, kok ini ada masalah brand ini gimana ya? Gue juga nggak tahu. Kita makan dulu dah. Kita makan bareng aja dulu. Gue cuma showing up aja buat lo. Yang penting gue dengerin dulu. Yang penting ya udah kita susah bareng. Itu adalah leader menurut gue. Jadi leader tidak harus lebih pintar, lebih punya banyak jawaban, tapi dia harus showing up aja. Harus tunjukin bahwa kehadiran dia tuh ada. Nah, jadi pada saat itu cara gue overcome-nya ya gue hanya hidup dari hari ke hari, beresin masalah untuk hari ini. Tidak tahu bulan depan masih ada atau enggak, ya udah gue hidup hari ini. Besok gue tanya duitnya berapa, masih ada, hidup lagi. Gitu, Gi. Wow. Emang orang tuh kadang-kadang underestimate the value of just showing up ya. Karena banyak orang nggak mau show up dan malah ngumpet kemana gitu ya sebenarnya. Betul. Wow. Where do you think source of strength untuk mengatasi atau untuk show up itu dari mana ya menurut lo? Gue melihat nih, Gi, kita itu punya confidence level, kita punya keyakinan, kita punya kekuatan. Itu tuh datang dari progres. Gitu. Contoh ya misalnya ya, pada titik itu ya kalau hidup lagi susah, kan kayaknya kelam banget ya. Ini kayak benang kusut nih, layangan kusut. Lu udah sampai bingung lu mau urainya dari mana. Pada saat itu udah masalah bisnis berantakan. Biasanya kalau udah masalah bisnis berantakan kerjaan, lu ke personal juga akan ikutan biasanya kan, kayak relate semuanya. Wah, badan lu juga udah mulai makin gak enak. Hubungan lu sama pasangan lu juga makin jelek. Jadi sampai lu bingung. Gila ini mau beresin yang mana dulu gitu kan. Dan karena ini semua kusut, lu tuh udah gak punya semangat untuk ngeliat hari besok lagi. Kayak gelap aja gitu. Tapi yang paling penting pada saat titik itu tuh kita lihat progres kecil yang kita bisa celebrate small wins itu. To gain back your confidence. Contoh misalnya lagi. Pada saat itu salah satu cara gue gain back my confidence itu adalah diri gue. Gue waktu itu turun hampir 30 kilo. Jadi ini gue sekarang 83/4, gue tuh pada 105 gitu. Dan itu progres yang sebenarnya nggak relevan dengan gue kurus. Lebih kurusan 25 kilo, tidak bikin hutang gue berkurang gitu. Tapi itu kasih gue confidence level untuk datang ke kantor. Pada saat gue perbaikin hubungan gue sama pada saat itu pacar gue, somehow gue punya semangat juga buat ke kantor. Begitu juga sebaliknya kan, pada saat lu punya masalah lu sama keluarga lagi gak enak, ada progres di bisnis. Itu akan kasih lu confidence untuk ke keluarga juga gitu. That's a great point. Jadi gue merasa pada saat itu ya, gue bikin small progress kecil aja. Dari diri gue mulai pada saat itu ini pernah karyawan kita itu sisa tinggal 4 orang. Dari sekitar 25 orang, downsize ke 4 orang. Di saat sisa 4 orang itu, gue bilang, kita harus punya core value perusahaan kita. So, gue pikir-pikir sekarang ya, itu adalah hal paling bullshit pada saat itu. Bikin core value perusahaan di saat perusahaan 4 orang. Dan ngomong ke 4 orang ini, seakan-akan perusahaan lu tuh besok mau IPO gitu. Kan kalau lu kasih lihat core value lu, town hall, karyawan 100 orang, kan enak, lu pede ngomongnya. Lu percaya diri. Ini ngomong cuma sama 4 orang. Itu 4 orang juga pasti mikir, elah banyak bacot lu. Udah gak usah ngomongin core value. Lu bisa gaji gue apa nggak akhir bulan? Tapi pada saat itu ya, gue merasa gue making progress gitu. Gila ya, dulu pas perusahaan lagi jalan lancar, gue gak pernah nih mikirin ini. Sekarang gue bisa mikir core value. Kayak gue
back to very fundamental Basics. Ya. things yang gue tidak pernah lakukan di bisnis, Gi. Dan itu lama-lama, gila ya. Kok gue mengerjakan ini, ya walaupun gue bullshit ngomongin core value, ternyata menyenangkan juga ya. Gue bisa setup ini di awal gitu. Jadi, pada saat itu strength gue dapat dari mana? Mungkin gue membereskan hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah gue pikirkan, tapi tidak gue sangka-sangka, itu kasih gue lumayan banyak kepercayaan diri balik ya, Ki ya. Kadang-kadang even di titik paling berat, paling challenging, small wins, dan kita mungkin juga harus value small wins itu ya sebagai orang, dan going back to basics itu tetap nomor satu ya. Dari situ kan akhirnya lu melalui masa ini, terus lu bangun Basel, yes, bareng beberapa partner lain. Nah ini totally different game, totally different business. Lo juga rebranding atau rebuilding image lo sebagai the founder business atau founder bisnis sepatu. Sekarang jadi founder service branding, service business gitu. Nah ini kan sesuatu yang bisnis yang modelnya sangat berbeda ya, dari product based business sampai jadi service based business ya, di mana yang tadinya lo deal dengan stock, inventory, barang, sekarang dealing mungkin bisa dibilang asetnya atau COGS-nya juga manusia gitu. Lo manage 60-70 orang untuk the many brands that you handle. Cara lo nge-lead bisnis ini tuh beda, atau apa yang harus beda dari cara lo nge-lead dan drive bisnis Basel? Yes. Ini mungkin kayak lo dari naik mobil biasa pakai SIM A ya. Lo naik truk, SIM-nya beda tuh. SIM-nya beda. Karena cara lo jalan perusahaannya berbeda. Sama-sama punya orang finance, tapi orang finance-nya produk sama service beda banget. Ya, mikirnya juga harus beda. Jadi ini benar-benar berbeda banget sih, Gi. Dan itu gue seperti masuk ke dunia baru yang gue tidak pernah temui sebelumnya. Dan bukan tidak pernah gue temui, dunia baru yang gue benci juga sebelumnya, Gi. Kenapa gue bisa bilang gue benci? Dari zaman gue berbisnis di produk ini, Gi, gue tuh merasa agency itu bisnis paling sucks menurut gue. Justru kan orang mau kebaliknya, dari service ke product based business kan, nyari apa, orang selalu bilang gue mau productize bisnis gue. Kenapa gue bilang paling sucks? Satu, nggak scalable. Dua, itu ketergantungan sama lo-nya tinggi banget. Ketiga, jadi budak klien. Dulu gue kerjanya bayar-bayarin agency dan gue marah-marahin agency. Sekarang gue kebalikan ya, aduh. Nah, jadi waktu itu tuh gue merasa gue harus kayak keluar dari comfort zone gue. Gue tidak mau, awalnya gue tidak mau ketemu orang, gue harus ketemu orang. Dulu kan kita nggak mungkin entertain orang gitu. Ada juga supplier yang entertain gue gitu kan. Ini kebalikannya, gue yang harus ketemu orang, ada klien datang ke kantor, gue harus temuin. Jadi beda banget, dan itu benar-benar bukan hal yang gue suka awalnya. Tapi balik lagi, karena pada saat itu gue merasa ini adalah hal yang harus gue lakukan. Gue mulai membedakan apa yang gue suka, apa yang gue mau, sama apa yang gue bisa. Seringkali apa yang gue mau, apa yang gue suka, apa yang gue mau, dan apa yang gue bisa, ini bukanlah satu hal yang sama. Gitu. Dan kebetulan, kata partner gue dan kata anak-anak kantor gue bisa di sini. Nah, kenapa gue bisa di sini? Mungkin ya, orang brand ngomong sama gue nyambung karena gue punya 7 tahun pengalaman dia. Di saat pas gue ketemu dia, gila gue connect banget ngobrol sama lo. Karena gue pernah ada di titik lo 7 tahun ngerunning produk gitu.
apa yang gue lakukan di Basel sebenarnya memformulasikan semua best practice gue di bisnis sepatu sebelumnya dan semua learning gue yang bikin gue jeblos ke brand lain, dan ternyata pattern ini kok banyak yang berhasil di klien-klien kita gitu. Nah, jadi pada saat itu bisa dibilang masuk ke dunia baru, tapi sebenarnya nggak baru-baru banget karena gue mengambil banyak pattern yang udah gue ambil dari bisnis sepatu, Gi. Bedanya apa aja? Bedanya dulu gue tiap hari temenannya sama gudang-gudang gede. Gue masuk ke gudang-gudang, ngeliatin rak tinggi-tinggi, scan barcode sepatu, stok barang. Gue lihat laporan keuangan, gue lihat aset gue yang mati di barang ada berapa banyak. Itu kerjaan gue dulu tiap di bisnis sepatu. Sekarang berbeda tuh. Sekarang kita nggak punya aset apa-apa di bisnis service, nggak punya barang, nggak punya COGS. Ya COGS kita adalah manusia-manusia yang ada barang sama kita. Akhirnya kita berubah dari yang sangat product-based company menjadi human-based company. Gitu. Dari yang awalnya kita itu keluar duit mahal untuk R&D produk, sekarang keluar duit mahal untuk training karyawan. Gitu. Dan itu susah, Gi. Kenapa? Kalau lo biasa dulu gaji orang 5 juta, lo nggak mau gaji orang 30 juta. Ngapain gue dulu gaji orang 30 juta? Dulu 5 juta nih, biasa orang-orang kirim barang, admin bisa kok ngejalanin bisnis sepatu gitu. Ya cuma orang-orang tertentu aja yang di back office yang lebih tinggi. Tapi tidak terbiasa menggaji orang tinggi dulu. Gue di bisnis produk, Gi. Karena gue lebih pilih uang gue semua jadi barang. Gue maunya barang gue yang banyak biar gue bisa jualan. Hari ini beda. Gue harus berani bayar orang mahal. Dan gue belajar ini tuh mentalitas ini tuh kebentuk karena repetisi. Kenapa? Karena sekarang nih, kalau gue disuruh balik lagi, kayaknya gue udah nggak punya keberanian untuk produksi barang. Lucu ya? Jadi waktu itu gue tahun lalu gue ikut bisnis trip temen gue ke Cina. Pas ke Cina ya gue ikut bisnis trip dia, datang ke pabrik-pabrik. Gue tanya produksi ini berapa? Gue sekalian, gue mau dong datang ke pabrik sepatu lagi. Gue pengen nostalgia nih. Ini sekian. Jadi sekali order MOQ-nya sekian. Gila, gede banget ya. Padahal dulu 7 tahun lalu gue dealing 10 kali lipat lebih besar daripada ini. Tapi mental gue udah pudar nih di produk nih. Begitu kebalikannya. Teman-teman gue yang di produk bilang, itu gaji Timlang ini berapa? Gue bilang, sekian. Gila, kok lu berani banget? Iya, dulu gue gak mungkin berani sih gaji orang sekian. Nah, jadi memang ini a very different animal. Engine-nya berbeda. Sehingga ya guanya harus bisa menyesuaikan dengan si supir ini. Gue sebagai drivernya harus bisa pelajarin manual booknya mobil yang baru, tuning up-nya gimana, manasin mesinnya gimana, bawainnya gimana, ya harus cara baru lagi. Apa yang jadi aha moment buat lu bisa ada wisdom kayak yang lu barusan cerita ya, kayak bahwa walaupun ini cost driver bisnis gua, jadi dari satu business sense kan kita harus optimize ini kan, gua harus se-efficient mungkin dengan resource gua, tapi lu ada wisdom untuk, tapi gua harus invest, ini harus sesuatu yang gua harus invest banyak, dan selama ini lu juga lihat ada ROI-nya juga ya, gitu. Nah ini banyak banget gue lihat teman-teman yang berada di industri service nih, Gi. Itu sangat susah untuk bisa scaling bisnisnya, itu karena tidak invest di people. Kenapa tidak invest di people? Karena namanya service business, itu low entry barrier. Gue invest lo, tahun depan lo udah jadi saingannya gue. Akhirnya service bisnis tersebut, apapun itu, mau dia desain studio, consulting, event organizer, apalagi ya, foto video,
timnya dari awal sampai sekarang udah belasan tahun, ya mungkin cuma dia lagi, cuma 5 orang, cuma masih ownernya masih in charge sendiri. Kalau lu emang suka nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lu nggak suka kan harus dicari caranya nih. Kalau lu memang nggak apa-apa, gue memang mau start small and always stay small. Nggak apa-apa juga. Berarti kan lu butik design studio, butik agency, butik consulting. Tapi ada orang yang memang sebenarnya mau untuk grow tapi nggak bisa. Nah ini yang gue pengen ngomong. Gue punya mindset gini, Ki. Dari sekian banyak tim kita di Basel sekarang yang udah cabut dan akhirnya bikin kompetitor kita jadi company sejenis. Seingat gue tuh ada 7 orang. Dan 7 orang itu masih gue undang makan. Gue masih chatin dia, apa kabar lu? Gue masih ada yang dia keluar, gue tanya lu mau kemana? Dia bilang, maaf ya kok, aku mau bikin usaha sejenis. Tapi tenang, gak jadi kompetitor kok, aku kan yang skalanya kecil, bla bla bla. Yang gue lakukan adalah, lu butuh notaris gak? Pakai notaris kantor kita aja. Gue kasih. Lu butuh orang legal, gue kenalin. Kenapa? Satu, gue berpikir, ini mindset yang gue selalu tanemin nih, Gi. Kita itu nggak bisa mendesain karir orang. Kalau emang dia nggak meant to be jadi itu, ya nggak jadi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jadi, berhasil. Gue selalu bilang, kalau Tuhan dan seisi alam semesta ini aja ridho sama rezeki dia, hak lu apa? Nggak happy dengan ex karyawan lu berhasil? Ya itu udah rezekinya dia. Titipan pesan gue cuma satu. Yang penting, lu jangan ambil klien existing gue. Udah itu aja. Udah itu aja. Gue akan support lu semaksimal mungkin. Selain itu di-support. Tapi kalau lu ngambil existing klien gue, artinya tuh lu ngebunuh gue dan semua tim yang ada di sini. Gue bakal susah. Gue akan perjuangin itu. Gue bilang, gue akan tuntut lu kalau lu melakukan itu. Atau lu nge-hijack semua tim gue di bawah. Gue akan perjuangin itu. Tapi lu mulai karir lu sendiri. Lu mencari karir sendiri, gue akan support. Bahkan banyak yang gue nggak bisa pegang. Gue bilang, sorry banget. Harganya nggak masuk. Gue lempar ke mereka. Karena gue nggak tahu 5 tahun lagi. Mungkin company dia yang lebih gede dari company gue. Dan dia mau acquire gue. Dia mau invest gue. Dia yang kasih gue project. Kita nggak bakal tahu. Ini kayak, jangan kita tuh dulu zaman-zaman sekolah. Lu ngospekin adik kelas lu. Lu nggak tahu 10 tahun lagi adik kelas lu itu adalah bos lu nanti, gitu. Iya, benar. Nah, jadi mindset itu yang gue terapkan, Gi. Bahkan kayak misalnya di kantor, banyak yang nanya gini, Pak, peraturan freelance di perusahaan service ini gimana? Saya desainer. Masa saya nggak boleh ngambil job desain? Temen saya anaknya ulang tahun minta saya desainnya cuma di bayar 200.000, boleh nggak? Gue jawab persis kayak gini. Di kontrak kerja kita memang tidak boleh ada non-compete agreement dan ada aturan tentang conflict of interest. Itu gue nggak bisa ilangin, gue bilang, karena itu adalah pagar yang harus gue jaga di perusahaan gue. Tapi gue juga pernah susah. Gue juga pernah harus cari freelance kiri kanan kerja buat nambah duit gue sekolah. Jadi gue tahu struggle lo. Jadi kalau lu dapat kerjaan freelance, lu tanya ke diri lo. Satu, apakah seharusnya ini adalah calon klien yang masuk ke perusahaan? Kalau lu jawab iya, lu jangan ambil. Lu kasih ke tim BD kita buat pitching dan lu dapat komisi dari situ. Nggak bisa, Pak. Dia nggak bisa bayar Basel. Harga Basel 100 juta, dia bayar saya cuma 200.000, Pak. Gue bilang, gue tutup mata. Tapi ada pertanyaan kedua, pada saat lu mengerjakan itu, apakah lu mengambil jam kantor, ngambil printer kantor, ngambil wifi kantor, ngambil aset dan resource kantor? Kalau iya, lu jangan lakukan. Kerjain itu di luar jam kantor lu. Di rumah, di mana? Gue merem, gue tutup mata. Jadi kalau, pertanyaan ketiga gue bilang,
lu taruh posisi lu ada di gue. Kalau lu jadi gue, dan lu punya karyawan kayak lu akan izinin nggak? Kalau semuanya udah oke, itu sesuai dengan hati nurani lu, gue bilang gue tutup mata. Lu lakukan aja. Gue akan support lu, karena gue tahu itu mata pencaharian buat lu. Yang penting lu profesional, tidak mengganggu jam kantor, tidak ada compete sama tidak ada conflict of interest. Gue akan tetap invest ke lu. Gue akan tetap training lu. Karena pilihannya cuma dua. Company lu tidak pernah bertumbuh karena lu tidak pernah invest ke people. Atau company lu bertumbuh. Tim lu 5 tahun keluar, tapi selama 5 tahun dia kasih yang terbaik di perusahaan lu. Dia 5 tahun itu perform. Gue lebih pilih punya tim kerja 5 tahun perform dibandingin kerja 12 tahun gak jadi apa-apa. Karena ya begitu-begitu aja gitu. Jadi mindset itu yang gue terapkan sehingga gue tidak takut untuk invest ke people. Jadi yang sebenarnya yang harus dibangun menurut gue bukannya invest ke people lagi, tapi system to train the people. The system to train the people, the pipeline to train the people sampai lu punya kepercayaan diri. Orang apapun yang masuk ke sini, kalau dia lewatin pipeline training yang sama, dia akan jadi juga. Gitu. So, gue bilang ke HR kita, tugas kita adalah membangun university di dalam perusahaan. Orang masuk Basel, dia tahu gue akan jago branding, marketing, advertising. 5 tahun keluar, nggak apa-apa. Dia akan tulis di link ini, oh gue ex Basel. Dia akan berkarir di mana dia akan bilang, ya gue belajarnya dari Basel. Dan itu akan menjadi ripple effect buat kita juga di mana-mana. Branding juga. Gitu. Tadi lu nyentuh, itu bukan not just investing in people, tapi making a system for people. Apa cara-cara lain di mana lu bentuk atau bangun sistem people atau human capital di Basel supaya orang ada ownership sama perusahaannya, dan gimana supaya selain trainingnya tadi, tapi manajemennya. Gue sempat lihat lu juga sangat intens melakukan performance review juga ya di itu. Tapi what are the different cara atau teknik atau sistem tadi yang lo implement di perusahaan lo supaya tadi, ini kan kata kuncinya people atau human capital. Gimana lo bisa manage people dan kasih ownership dari the 60 or 70 people yang ada di perusahaan lo, ya gimana tuh sistem-sistemnya? Mungkin ini aneh lagi nih buat kebanyakan orang. Tapi semua tim kita pada saat di-assign ke sebuah project, itu gue kasih lihat invoice dari klien, Gi. Di saat orang lain, jangan sampai tahu ya kita dibayar berapa sama klien. Ini pas, lo akan mengerjakan brand A. It's a FMCG brand, objektifnya ini, campaign-nya ini, project-nya 6 bulan, ini nilai project-nya, invoice-nya. Gue kasih lihat invoice resminya, ini totalnya sekian, dan lo dapat berapa persen dari sini. Jadi dia merasa, wah gila ya, gue dipercaya sama perusahaan untuk pegang project ini. Dibuka semuanya, dikasih tahu gue dapat berapa. Sampai akhirnya orang bilang, kok kasih gue project lagi dong, weekend nggak apa-apa gue kerja. Karena dia pengen, nggak apa-apa, gue tahu kalau gue kerja lebih, gue dikasih apresiasi. Gue dikasih hal yang setimpal. Dan ini belajar dari waktu, ini tidak di awal Basel kita punya sistem ini. Ini gue belajar dari dulu nih, kalau gue bawa calon klien ke kantor, muka tim gue udah kusam semuanya, Gi. Aduh, koyasa bawa klien lagi, kita kerjaan makin banyak, penghasilan segini-gini aja gitu kan. Gue pikir ada yang salah nih, bukannya happy dapat project baru. Oh, gue berarti ngelihat ada sistem take home pay gue yang ada celahnya, tidak apresiasi lebih pada saat kerjaan lebih banyak. Akhirnya kita ubah tuh semua sistemnya. Semua orang yang client facing itu akan mendapatkan commission base take home pay-nya. Ada fixnya dan ada commission-nya. Dan setelah itu, setiap gue bawa orang ke kantor, itu rebutan ngomong ke gue, itu siapa Pak? Brand apa tuh Pak? Kira-kira invoice-nya berapa? Gitu. Dan ini gue juga masih pelajarin terus sih, Gi. Apakah ini sistem yang masih terus di-review dan di-tweak? Betul. Kenapa? Karena
jujur aja, belakangan mulai ketemu juga loophole-nya, celahnya. Apa celahnya, Gi? Mulai pilih-pilih project dong jadinya. Mereka mau yang high value. Iya dong, kayak nggak mau yang ini. Terlalu kecil. Wah, lu karena ngerasain project yang gede, nggak mau project yang kecil lagi gitu. Dan mulai milih-milih jadinya. Wah, ini gue juga mikir ya gimana ya caranya ya. Dan kita masih terus learn to unlearn lagi akhirnya kan, untuk bikin yang terbaik. Tapi sejauh ini jadi yang gimana caranya mereka punya sense of ownership. Yang pertama itu berusaha untuk setransparan mungkin. Dan transparan bukan hanya pada saat lagi baik aja. Transparan pada saat lagi susah juga. Pada saat transparan lagi susah, gue bikin town hall dan gue kasih lihat kerugiannya berapa perusahaan pada saat itu. Pada saat terjadi turbulence yang tinggi, tiba-tiba turnover kita tinggi banget di kantor. Ya, ngomong lewat town hall, satu persatu, kasih tahu apa yang sedang terjadi. Bukannya, kita mau lagi ada turbulence tinggi, oke, email aja semua. Terus besok datang ke kantor seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Orang tidak akan merasa belong to the company. Yang terakhir mungkin, jadi gue punya orang direct report ke gue itu ada 8 orang. 8 orang gue ini, kita kan kayak bikin sedikit memodifikasi gabung-gabungan antara OKR sama 4DX. Ya, kita bikin sistem sendiri lah di dalam perusahaan kita. Jadi setiap orang itu punya kayak activity hariannya harus ngapain, dan itu yang di-track setiap minggunya, kita weekly meeting. Gua dan semua leader gua, itu salah satu main activity-nya, itu wajib one-on-one sama semua timnya. Jadi kalau lu punya lead di bawah, lu ada 12 orang, ya lu harus one-on-one seminggu at least 1. Gua harus one-on-one seminggu at least 1. Ke semuanya. Jadi setiap kali weekly meeting, kita tuh reportnya leader, minggu ini gue one-on-one sama si A, minggu ini gue one-on-one sama si B, one-on-one. Karena it's a human-based company, people-based company. Kita harus ngobrol. Jadi gue ngegilirin diri gue nih, hari ini gue makan sama siapa ya, gue ajak makan ke bawah. Minggu depan sama siapa. Karena gue percaya people leave the company because of the boss, not because of the company. And people stay also because of the boss, not because of the company. Alasan paling utamanya, karena dia masih punya leader yang bisa gue belajar, leader yang gue bisa look up, gue bisa diayomin, tanya sesuatu. Itu yang kita coba. Belum perfect, tapi ya kita masih terus coba pelajarin terus. Tapi ada satu project terakhir yang kita kerjakan, yang harganya itu 250 juta buat satu brand. Di tahun pertama, itu kita mengerjakan harganya cuma 5 juta. Gitu. Gue bilang, gila sedih banget ya dulu ya. 5 juta versus 250 juta. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Mind of a Builder, subscribe and follow our social medias @BuildInBlue. I'll see you in the next episode. Have an awesome day.